Shalom saudara, selamat pagi, salam sukacita bagimu. Puji Tuhan, kembali kita dikaruniai kehidupan dan berjumpa dalam Renungan Pagi edisi Sabtu 10 Mei 2025. Mari kita serahkan seluruh pengharapan kita di dalam kasih Tuhan dengan menyatu dalam kebenaran firman-Nya. Pagi ini kita akan membaca Yehezkiel pasal 28 ayat 25 sampai ayat 26. Kita mohon hikmat daripada Tuhan dalam kuasa Roh Kudus melalui doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kehidupan Engkau tetap karuniakan bagi kami. Dan bahkan Engkau siap memberikan kami kekuatan menjalani hari ini. Karena itu Bapa, perkenankan kami datang membawa seantero kehidupan kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup. Seraya dengan itu membawa harapan kami bahwa kami rindu mendengarkan suaramu yang akan menjadi sumber kekuatan bagi kami. Ya Roh Kudus, tolonglah kami agar kami dapat mendengar dengan baik dan menyimpan dalam hati kami dan melakukannya dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Yehezkiel pasal 28 ayat 25 sampai ayat 26. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Amin. Firman Tuhan. Dialah Tuhan Allah kita. Saudara, Alkitab mencatat bahwa kisah yang menyatakan bahwa seringkali umat Allah mempertanyakan keadilan Allah dengan membandingkan kehidupannya dengan orang fasik atau orang jahat. Mereka kerap kali melihat secara kasat mata bahwa orang fasik lebih sukses atau berhasil dibandingkan dengan kehidupan orang benar. Kita bisa membacanya dalam Mazmur 7 ayat 5 dan ayat 14. Suasana seperti itu nampaknya juga masih terus mewarnai kehidupan orang percaya pada masa kini. Diakui atau tidak, kerap kali kita sebagai orang percaya sepertinya mempertanyakan ketika orang fasik lebih mujur dibandingkan kita yang setia mengikut jalan Tuhan. Namun, teks yang menjadi perenungan kita saat ini setidaknya menunjukkan kepada kita bahwa Allah pada waktunya sesuai dengan kemurahan hatinya akan menyatakan sendiri bahwa dialah Tuhan yang berdaulat mengatur segala sesuatu. Dialah yang akan menjatuhkan hukuman terhadap Sidon dan memulihkan keadaan umatnya yang terpuruk. Ia sendiri yang akan bertindak mengumpulkan umatnya kembali dan mereka akan mengalami ketenangan dan kesejahteraan di tanah perjanjian yang telah dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Jelas dalam ayat 25. Mereka akan diam dengan aman tentram, membangun rumah dan membuat kebun anggur, sebab Allah sendiri yang akan menjatuhkan hukuman kepada tetangga yang menghina mereka. Ayat 26 pembacaan kita. Semua itu untuk menunjukkan bahwa dialah Tuhan Allah mereka. Saudara yang diberkati Tuhan, Allah yang senantiasa menyatakan penyelenggaraan kasih dan setianya kepada umat Israel
juga akan senantiasa memelihara kita sekalian. Ia akan bertindak menghukum orang-orang fasik yang akan memberkati orang-orang yang takut akan Dia. Terpujilah Tuhan, diberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk semua perkataan-Mu yang datang kepada kami, yang dengan begitu kasih mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang kemudian ditersendirikan, dan bahkan kami mengalami ketenangan dan kesejahteraan oleh karena Tuhan membawa kami ke tempat yang terbaik. Itulah yang kami aminkan, sehingga kami meyakini hari ini kami akan tetap melalui dengan kekuatan yang asalnya daripada-Mu Tuhan. Sekalipun mungkin kami akan mengalami tantangan, tetapi yang kami tahu bahwa Tuhan bersama kami. Bahkan jaminan Tuhan untuk kemudian menghindarkan kami dari orang-orang yang membenci kami karena melakukan kebenaran Tuhan, itu pun kami aminkan. Karena itu Bapa, dalam segala kondisi apapun hari ini, kami akan tetap memuji membesarkan Engkau. Sekalipun kami mungkin saja berada di dalam kelemahan tubuh, atau berduka cita, ataupun karena gumul-gumul yang lain, tetapi kekuatan daripada-Mu tetap ada pada diri kami. Karena itu pula kami akan senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam segala keberhasilan pencapaian-pencapaian kami. Berkatilah kami dalam mengangkat pelayanan kami Tuhan, dan berkatilah bangsa dan negara kami. Berkati setiap orang yang berada di dalam sukacita renungan pagi pada saat ini. Ini kami Tuhan yang datang berseru kepada-Mu. Dengarkanlah kami, ampuni segala salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi saat ini. Tuhan memberkati dalam segala aktivitas kita hari ini.